Halo Tribuners, akhir-akhir ini kita dihebohkan ya sama berita kalau di daerah Semarang atau Pantura, Jawa Tengah itu sedang dilanda banjir air rob dari lautan nih. Dan banjir ini sampai menyebabkan tanggul lautnya itu jebol gitu loh. Dan ada rumor-rumor di sana yang mengatakan kalau kota Semarang dan beberapa kota yang ada di pantai utara Jawa lainnya itu bakal tenggelam di beberapa tahun yang akan datang. Nah, kira-kira bener nggak sih dugaan atau perkiraan ini? Di Tribun News Style episode hari ini, Hakim bakal nemenin kamu buat ngebahas soal rumor nih ya, katanya Semarang, Demak, dan Pekalongan itu bakal tenggelam 50 tahun lagi. Memang sebelumnya pada 2021 itu udah ada rumor yang seperti ini kalau sejumlah kota di Pantura, termasuk yang Hakim sebutin tadi, ada Pekalongan, Semarang, dan Demak, itu bakal diprediksi sama ilmuwan itu mengalami penurunan dan beberapa tahun di masa yang akan datang bakal tenggelam karena genangan air rob ini yang semakin meluas di setiap tahunnya nih. Ada pendapat dari ahli geodesi Institut Teknologi Bandung yang menyebutkan kalau permukaan tanah di Semarang, Pekalongan, Demak, dan kota-kota pesisir utara Pulau Jawa lainnya itu bakal mengalami penurunan 15-20 cm-nya itu per tahun. Jadi kalau 5 tahun tuh sudah 1 meter pengurangannya gitu ya. Hakim melansir dari tribunnewsjateng.com yang telah melakukan penelusuran ya, menemui orang-orang tua dan warga yang tinggal di pesisir Pantura di Semarang, Demak, dan juga Pekalongan ini pada tahun 2021 kemarin. Ada yang bernama Bapak Karno, ini merupakan warga di Pantura, umurnya tuh 76 tahun. Kayak nggak kaget aja gitu loh pas ditelusuri sama Tribun Jateng. Dia nggak kaget kalau diberitahu kalau wilayah pesisir Pantura itu bakal tenggelam puluhan tahun yang akan datang, dan diperkirakan ini 50 tahun yang akan datang. Itu sebagaimana yang sudah diprediksi sama para ahli. Dan kepada tim liputan khusus dari Tribun Jateng, Bapak Karno ini bercerita kalau 20 tahun yang lalu tinggal di Tambak Lorok, Semarang, dan pada saat itu jarak rumah dengan pantainya masih berkisar 1 km, tapi sekarang secara terus-menerus termakan oleh air sampai pada di persis rumah tinggalnya dia itu di tepi pantai utara Jawa. Nah, ada informasi juga kalau setiap tahunnya turun sekitar 12-20 cm itu tadi. Selain pengambilan air tanah yang berlebihan, ternyata ada faktor lain nih teman-teman yang membuat air itu semakin naik di muka tanah kota Semarang ataupun Kabupaten Demak, yaitu dipengaruhi oleh transgresi. Jadi for your information, transgresi ini adalah pergeseran garis pantai ke arah daratan yang lebih tinggi di masa geologi saat ini. Hal itu juga merupakan sebuah proses geologi yang dibuktikan dengan adanya sedimentasi di pantai utara nih teman-teman. Ada penjelasan dari Kepala Dinas ESDM Jawa Tengah Bapak Sujarwanto yang beliau mengatakan pernah melakukan pengetesan pengeboran ke kedalaman 125 meter di halaman kantornya yang berlokasi di Jalan Madukoro, Tawangmas, Semarang Barat. Nah, dari hasil pengeboran itu ternyata dia itu mendapatkan sebuah hasil bahwa lapisan sedimen yang saling mengisi di dalam sana itu, meskipun sedimen yang terbentuk itu cukup tebal gitu loh, tapi karena tidak begitu solid maka membuat permukaan tanah itu mudah untuk turun. Nah, hal ini juga ditambah dengan banyaknya industri yang menggunakan air tanah di wilayah pesisir pantai utara Jawa. Ada pihak dari ESDM juga yang mengaku kalau sudah melakukan koordinasi dengan dinas terkait untuk lebih mengawasi penataan kota yang ada di sana nih teman-teman. Bapak Sujarwanto ya dari Dinas ESDM Jawa Tengah ini juga berharap kalau pihak-pihak terkait itu juga mengontrol dan juga memperhatikan penataan kota lebih baik lagi, karena berdasarkan catatannya penurunan muka tanah di kota Semarang itu berkisar antara 6-12 hingga 12 sampai ke 20 cm itu per tahunnya. Itu untuk seluruh Pantura, tapi kalau untuk Semarang 6-12. Maka pengen aja gitu Bapak tadi ingin pihaknya itu mengontrol penggunaan air di bawah tanah untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat komersil atau bisnis. Nggak cuman upaya itu aja yang sudah dilakukan dari
Dinas ESDM Jawa Tengah, ternyata beliau juga mendorong PDAM untuk mempercepat pembangunan SPAM Semarang Barat yang diambil dari Waduk Jatibarang. Karena dengan adanya hal ini tuh bisa memenuhi kebutuhan air bersih untuk warga Kota Semarang nih teman-teman. Bahkan ada juga warga di Kabupaten Demak, itu Bapak Rodi, ya itu salah satu warga di Desa Sidogemah, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, itu yang mengenang masa lalunya. Ini sekali lagi Hakim kasih tahu ke kamu, data ini diambil pada tahun 2021. Beliau mengatakan kalau tanah miliknya sudah lenyap ditelan oleh ganasnya air laut yang menjorok ke daratan. Jadi sejak lahir pada tahun 1966, Bapak Rodi kecil itu mengaku kerap bermain di pematang sawah bersama dengan teman-teman sebayanya nih teman-teman. Jadi sejak dia lahir sampai memiliki anak, beliau mengaku sering mengalami yang namanya banjir rob ini. Tapi hanya terjadi di hari-hari tertentu saja. Hal ini ibarat kayak sudah menjadi makanan sehari-hari gitu loh, bersama dengan ratusan warga yang tinggal di Demak itu dan Semarang dan sekitarnya. Karena menurut Bapak Rodi, air rob yang masuk ke desanya itu semakin parah ketika ada pembangunan pelabuhan Tanjung Emas Semarang nih. Ia menganggap kalau pembangunan tersebut membuat ombak laut itu tidak menuju ke barat dan akhirnya melimpas ke daratan di Desa Sidogemah tempat tinggalnya Bapak itu tadi. Dan beliau juga sudah pindah dari kawasan yang tergenang rob. Dia mendapat ganti untung dari pemerintah terkait dengan proyek tol Semarang Demak. Kemudian Bapak Rodi ini pindah ke Desa Wringin Jajar, Kecamatan Meranggen, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Sebagian warga lain itu juga terdampak pembangunan dari tol Semarang Demak, dan ada yang pindah ke Desa Tambakroto, Sayung, Demak, dan Kelurahan Kudu, Genuk, Kota Semarang. Nah itu tadi ya teman-teman, buat informasi aja nih buat kita-kita yang ngerasa kayak, oh iya ya, ternyata banjir rob di Semarang tuh nggak cuma sekali dua kali, tapi udah dari dulu, dan setiap tahunnya tuh bertambah ketinggian airnya atau ketinggian tanahnya tuh berkurang. Ini ada rumor juga yang mengatakan kalau banyak banget ya prediksi di luar sana kalau Jakarta itu akan tenggelam 50 tahun lagi, dan katanya sebelum Jakarta itu tenggelam, kota Semarang dan sekitarnya itu akan tenggelam terlebih dahulu. Dan ada satu kisah juga pada zaman dulu, ternyata Semarang dan pokoknya di Pulau Jawa Tengah ya, di Jawa Tengah bagian utara tuh ada satu pulau namanya tuh Pulau Gunung Muria kalau nggak salah. Itu terpisah sama yang namanya Selat Muria. Nah, Selat Muria ini lama-kelamaan terisi dengan tanah dataran, akhirnya terbentuklah kota-kota Purwodadi, Semarang, Demak, Jepara, Pati, Kudus, dan sebagainya. Itu kisahnya sih ya, ntar kita bahas di lain kesempatan biar ini tuh nggak panjang-panjang banget. Dan I would like to thank you so much udah dengerin Hakim. Di edisi kali ini kita bakal balik lagi di lain kesempatan. Thank you for the time.